Bakal calon presiden, Capres, yang diusung PDIP Ganjar Pranowo lagi-lagi mendapat pertanyaan terkait Presiden Boneka. Pertanyaan tersebut kali ini muncul di acara Mata Najwa berjudul 3 Baca Pres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Pertanyaan itu disampaikan oleh Syarifah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API Yogyakarta, yang hadir dalam acara tersebut. Syarifah juga menyampaikan tanggapan Ganjar mengenai citra PDIP di masyarakat saat ini yang dalam tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media. Bukankah itu sinyal penolakan? Tanya Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Syarifah Asya. Kebetulan saya berasal dari tanah kelahiran Baharudin Lopa yang disebutkan sama Bapak Ganjar tadi. Bentar, kamu dari mana? Sulawesi dari Barat? Pambusuang, Sulawesi Barat. Mamuju? Pambusuang, Pak. Kalau Mamuju itu provinsinya. Oke. Saya di Kabupaten. Pulau Wali Mandar. Pulau Mandar? Pulau Wali Mandar, ya. Adek mahasiswa di Jogja? Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata API Yogyakarta. Oh. Oke. Silakan Adek. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan ini mungkin akan menyinggung atau bagaimana. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak soal isu Presiden Boneka? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai citra PDIP di mata masyarakat saat ini yang kita tahu tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media. Yeah. Bukankah itu sebuah sinyal penolakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Oke? Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya, apakah intervensi dari proksi negara lain, ataukah dari kelompok. Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan, maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh. Mas Ganjar, Anda mau menanggapi pertanyaan kedua tadi? Soal citra PDI Perjuangan yang tadi disebutkan, apakah Anda ingin menanggapi? Oh, oke. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan saya katakan di awal. Teman-teman, saya mau cerita dikit ya. Saya ketika seusia Anda, saya sudah anggota partai. Dan semua orang nyinyir. Saat demo di Bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi sama teman. Kita demo terus kok nggak pernah ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan. Saya masuk partai dan saya diledek. Lalu saya menjadi anggota DPR dan saya bukan berhasil lah. Akhirnya diminta untuk memimpin beberapa pansus, parlemen rules umpama. Saya diminta untuk menyusun undang-undang kewarganegaraan. Saya menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Saat itu, ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30% perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya putuskan. Manfaat. Saya sekolah di UGM, saya tidak pernah lupa akan sejarah UGM, bagaimana keraton, kampus, dan kampung itu jadi satu. Pada saat itulah peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju undang-undang keistimewaan. 10 menit saya putuskan ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu undang-undang keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus. 2. 3. Saya akhirnya jadi gubernur. Dipercaya oleh masyarakat. Saya hanya minta satu saja. Halo? Saya hanya minta satu saja. Karena saya juga pengagum Baharudin Lopa. Saya hanya minta satu. Tidak ada korupsi.
Maaf, kemarin di UI saya ceritakan, saya harus mencopot 2 kepala dinas saya karena terindikasi korupsi dan dia ngaku sebelum pengadilan karena saya harus berani memutuskan itu tanpa menunggu. Anti korupsi. Keempat, Baik. ketika tadi saya ceritakan ke Mbak Nana dan audiens, saya dari keluarga tidak mampu, Dek. Bagaimana agar anak-anak itu bisa bersekolah? Bagaimana dia bisa mengakses pendidikan? Dia dari keluarga tidak mampu. Saya keluarkan APBD, menanggung biaya mereka penuh 100%. Mereka di Jepang, mereka di Korea, mereka di perusahaan besar. Dan dia jadi tulang punggung keluarganya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena keputusan itu. Dan saya anggota PDI Perjuangan dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si Marhen itu. Terima kasih. Sementara itu gelombang gerakan anti PDIP terus mengalir di media sosial. Salah satu contohnya seperti unggahan di akun Twitter @adra_silent yang menuliskan status, penguasa dan para kaki tangan rezim serta kader-kader jebolan partai kiri PDIP selalu merendahkan bangsa sendiri. Jangan biarkan mereka berkuasa lagi, rakyat harus disadarkan kembali bagaimana jahatnya kalau PDIP berkuasa lagi. Untuk Denmas Bokeh Pernono tak pakai koma. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.